Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Ada kejadian langit yang bukan sekedar cantik untuk dipandang, tetapi membuat manusia diam, lalu bergidik. Peristiwa ini terjadi tahun 1994, sudah lama, hampir 3 dekade berlalu. Tapi setiap kali rekamannya diputar ulang, ada rasa yang sama, campuran antara kagum, takut, dan perasaan kecil yang sulit dijelaskan. Seperti ada suara halus dari kosmos yang berkata, "Kalian hidup di planet yang indah, tapi kalian bukan penguasa langit." Inilah kisah tabrakan komet Shoemaker-Levy 9 dengan Jupiter. Peristiwa astronomi langka yang mengubah cara manusia memandang ancaman dari luar angkasa. Jupiter, raksasa yang menjadi patokan langit. Sebelum kita masuk ke tabrakannya, kita harus mengenal dulu siapa korban tabrakan itu. Meski kata korban kurang tepat, karena Jupiter bukan planet yang mudah dilukai. Jupiter adalah raksasa super di tata surya, planet gas yang komposisinya didominasi sekitar 71% hidrogen dan 24% helium. Ia tidak punya tanah seperti bumi, yang ada adalah lautan gas, tekanan ekstrim, badai abadi, dan atmosfer yang berlapis-lapis. Angkanya sendiri seperti sengaja dibuat untuk menakut-nakuti. Diameter Jupiter kurang lebih 11 kali bumi, volume Jupiter kurang lebih 1321 kali bumi, massa Jupiter kurang lebih 2,5 kali gabungan semua planet lain. Bayangkan itu sebentar. Kalau semua saudara planet dikumpulkan, Mars, Venus, Merkurius, Saturnus, Uranus, Neptunus, lalu ditimbang bersama, beratnya masih belum menyamai Jupiter. Di langit, selain bulan dan Venus, Jupiter adalah salah satu yang paling terang. Orang-orang kuno memperhatikannya, menandainya, bahkan menjadikannya semacam jam raksasa di langit. Mengapa Jupiter disebut bintang kayu? Dalam tradisi Tiongkok kuno, ada konsep Wu Xing, 5 unsur: kayu, api, tanah, logam, air. Jupiter tampak kebiruan kehijauan, dan warna itu diasosiasikan dengan unsur kayu. Maka Jupiter disebut Mu Xing, bintang kayu. Lebih menarik lagi, Jupiter mengitari matahari sekitar 12 tahun. Orang kuno membagi langit menjadi 12 wilayah, dan Jupiter bergerak kira-kira 1 wilayah per tahun. Jadi, cukup lihat posisi Jupiter, orang dulu bisa memperkirakan ini tahun yang sama. Karena itu Jupiter juga disebut Su Xing, bintang penanda tahun, seolah-olah langit punya kalender dan Jupiter adalah jarum jamnya. Tai Sui yang sering disalahpahami. Di masyarakat, Jupiter kadang ikut diseret ke konsep Tai Sui dan dianggap membawa kesialan, seolah-olah ia dewa yang keras. Tapi dalam astronomi klasik, ini tidak sesederhana itu. Tai Sui yang dimaksud awalnya bukan Jupiter, melainkan bintang virtual, titik imajiner yang dianggap bergerak berlawanan arah dengan Jupiter di orbit yang sama, seperti bayangan cermin. Seiring waktu, konsep ini berubah menjadi figur kepercayaan rakyat, sosok penguasa siklus 12 tahun, dan di sini ada makna penting yang sering hilang. Tai Sui bukan dewa sial, ia dianggap terlalu mulia. Menghindari Tai Sui bukan menghindari kejahatan, melainkan menghindari sang penguasa demi sopan santun, seperti orang kampung menyingkir ketika rombongan raja lewat, bukan karena benci, tapi karena hormat. Tapi di balik semua simbol itu, Jupiter punya peran lain yang jauh lebih nyata, jauh lebih fisik, dan jauh lebih menentukan nasib bumi. Jupiter, petugas kebersihan tata surya. Jupiter adalah salah satu alasan mengapa tata surya bagian dalam, tempat bumi berada, tidak menjadi arena tabrakan terus-menerus. Karena gravitasinya sangat besar, Jupiter sering dianggap seperti penyapu sampah angkasa, menangkap komet, membelokkan lintasan asteroid, atau menarik benda langit agar tidak menerjang bagian dalam tata surya. Ada hipotesis tentang migrasi besar Jupiter pada masa awal tata surya, bahwa Jupiter sempat bergerak mendekat, mengacaukan orbit objek-objek, menghancurkan banyak materi, lalu bergerak kembali keluar, hingga menetap di orbit sekarang, sekitar 5,2 satuan astronomi. Terlepas dari detail teorinya, intinya jelas,
Jupiter adalah tembok raksasa di depan rumah kita. Dan pada tahun 1994, tembok itu menerima pukulan yang membuat manusia tersentak. 24 Maret 1993, kabar buruk yang membuat astronom menahan napas. Tanggal 24 Maret 1993, dunia astronomi menerima sebuah kabar yang pelan-pelan berubah menjadi ketegangan global. Di Observatorium Palomar, California, pasangan astronom Eugene Shoemaker dan Caroline Shoemaker bersama pengamat langit David Levy menemukan komet baru. Namanya komet Shoemaker-Levy 9. Tapi sejak awal, komet ini terasa aneh karena ketika diamati, komet itu bukan satu tubuh utuh. Ia terlihat seperti rangkaian titik, seperti kereta gerbong yang putus-putus. Para astronom segera menyadari sesuatu yang mengerikan. Komet itu sudah tercabik menjadi 21 pecahan. Dan yang lebih gawat, komet itu sudah berada di orbit Jupiter, artinya ia sudah tertangkap gravitasinya. Biasanya, komet yang tertangkap akan mengorbit Jupiter, lalu perlahan hancur atau terlempar. Tapi yang satu ini, lintasannya menunjukkan sesuatu yang jarang terjadi. Ia tidak akan sekadar lewat, ia akan menabrak. Ketika komet dipecah oleh Jupiter, mengapa komet itu bisa pecah menjadi 21 bagian? Karena Jupiter punya gaya pasang surut, tidal force, yang sangat kuat. Ketika sebuah benda langit melintas terlalu dekat, beda tarikan gravitasi pada sisi dekat dan sisi jauh benda itu bisa menjadi alat pemotong. Hasilnya, komet itu robek seperti benda rapuh yang ditarik dari dua sisi. Sejak saat itu, para astronom seperti melihat deretan peluru yang sudah ditembakkan, tinggal menunggu kapan semuanya menghantam sasaran. Dan yang menyaksikan itu bukan hanya astronom profesional, karena ini adalah peristiwa langka. Tabrakan besar yang bisa diamati langsung oleh teleskop di bumi. Manusia seperti diberi kursi penonton, tapi apa yang ditonton adalah tragedi kosmik. Juli 1994, 21 pecahan menghantam Jupiter satu persatu. Yang membuat peristiwa ini terasa lebih menegangkan adalah faktanya. Tabrakan tidak terjadi sekali, ia terjadi berulang-ulang. Satu pecahan menghantam, lalu pecahan berikutnya, lalu berikutnya, seperti pukulan yang tidak memberi kesempatan bernapas. Pecahan terbesar lebarnya sekitar 4 km, dan ini bukan angka kecil. Ini ukuran yang kalau menyentuh bumi, bisa mengubah sejarah manusia menjadi abu. 16 Juli, pukul 20.15, tabrakan pertama. Pecahan pertama menghantam Jupiter. Energinya diperkirakan setara 150 juta bom Hiroshima. Bayangkan, satu bom Hiroshima saja sudah mengubah kota menjadi neraka. Ini 150 juta kali. Lidah api menyembur hingga sekitar 1000 km. Lalu muncul luka raksasa pada atmosfer Jupiter. Noda gelap yang tidak hanya besar, tapi terlihat jelas bahkan oleh teleskop amatir saat itu. Suhu puncaknya disebut bisa mencapai sekitar 30.000 derajat Celcius. Dan itu baru pembuka. 19 Juli, pukul 6.30, pukulan yang membuat Jupiter seolah berubah wajah. Di antara rangkaian tabrakan, ada satu momen yang paling menakutkan. 19 Juli, pukul 6.30, tabrakan paling dahsyat terjadi. Meninggalkan noda gelap dengan diameter sekitar 30.000 km, lebih besar dari dua bumi. Bumi, tempat semua sejarah kita, perang, cinta, keluarga, doa, tangis, tawa, hanya sebuah bola kecil. Dan bekas luka di Jupiter itu lebih besar dari bumi. Energinya disebut sekitar 250 juta bom atau meledak bersama. Bahkan ada pengamatan yang menyebut Jupiter tampak seperti berubah bentuk karena betapa luasnya noda itu. Saat itulah banyak orang merasakan sesuatu yang tidak bisa diucapkan dengan angka. Kalau planet sebesar Jupiter saja bisa ditandai seperti itu, apa yang terjadi pada bumi jika menerima pukulan yang sama? Pertanyaan yang membuat dunia sunyi. Kalau itu bumi, disinilah ketegangan berubah menjadi rasa dingin. Para ilmuwan memperkirakan benda langit berdiameter lebih dari 800 meter saja jika menghantam bumi bisa memicu keruntuhan peradaban biologis. Bukan berarti planet meledak,
tapi cukup untuk tsunami global, kebakaran massal, musim dingin panjang akibat debu menutup matahari, runtuhnya rantai makanan, dan berakhirnya tatanan hidup seperti yang kita kenal. Lalu kita ingat lagi fakta yang menusuk. Komet ini ditemukan Maret 1993, tabrakan terjadi Juli 1994. Artinya, jika lintasannya menuju bumi, manusia hanya punya sekitar 1 tahun. 1 tahun untuk apa? Untuk menyusun rencana, membuat senjata pencegat, mengubah orbit komet, membangun tempat perlindungan, atau hanya sempat melihat langit setiap malam dengan ketakutan yang tidak bisa ditenangkan. Di titik ini, cerita tentang Jupiter bukan lagi cerita tentang planet. Ini cerita tentang nasib. Chelyabinsk 2013, ketika detik terakhir benar-benar terjadi. Lompat ke 15 Februari 2013, pukul 9.20 Rusia. Langit Chelyabinsk mendadak menyala seperti ada matahari kedua yang jatuh. Cahaya putih menyilaukan melesat cepat, lalu meledak di udara, berubah menjadi bola api raksasa yang membuat kota terang benderang. Meteor itu diperkirakan radius sekitar 8,5 meter, berat sekitar 7.200 ton, melaju 18 km per detik. Yang paling menakutkan bukan ukurannya, melainkan faktanya. Meteor itu baru terdeteksi setelah masuk atmosfer. Waktu menuju tabrakan tinggal detik, tidak ada peluang pencegahan, dan detail yang membuat dada makin sesak. Ledakan itu terjadi kurang dari 100 km dari PLTN. Seandainya menghantam tanah dengan energi penuh, bukan hanya kaca pecah dan orang terluka, bisa ada skenario yang jauh lebih buruk. Namun meteor itu ajaibnya hancur di udara. 3 hari setelahnya, media Rusia menampilkan rekaman dashcam yang katanya memperlihatkan benda tak dikenal seolah mengejar meteor dan menembusnya pada detik kritis. Benda itu apa? Tak ada jawaban pasti, dan misteri itu bagi sebagian orang menambah rasa ganjil, seolah manusia diulur waktu. 23 Juli 2012, badai matahari yang hampir mengenai bumi. Setahun sebelumnya, ada kebetulan lain. 23 Juli 2012, badai matahari yang sangat kuat melesat cepat. Badai semacam ini bisa melumpuhkan jaringan listrik global, mengacaukan satelit, merusak komunikasi, membuat dunia modern yang tergantung listrik seperti kehilangan napas. Namun badai itu melenceng. Muncul narasi ganjil tentang objek gelap di sekitar matahari yang seolah menyerap energi, lalu badai itu berbelok dan tidak menghantam bumi. Benarkah demikian? Atau hanya interpretasi dari fenomena yang belum dipahami awam? Apapun jawabannya, rasa yang tertinggal sama. Bumi ini sering selamat, tapi tidak ada jaminan akan selalu selamat. Bulan darah, matahari darah, dan naluri tua manusia. Bulan darah bisa dijelaskan. Gerhana bulan total membuat cahaya yang melewati atmosfer bumi tersisa merah, sehingga bulan tampak seperti berdarah. Namun dari dulu, manusia selalu punya naluri yang sama. Ketika langit berubah warna, hati manusia ikut berubah. Babilonia melihatnya sebagai murka dewa. Inka membayangkan jaguar memakan bulan. Sebagian tradisi Kristen mengaitkannya dengan tanda zaman. Di Tiongkok ia dikaitkan dengan perang, kelaparan, dan guncangan kekuasaan. Lalu ada matahari darah yang disebut datang tiba-tiba, hilang tiba-tiba, membuat orang merasa seolah alam sedang memberi kode. Mungkin sebagian itu bisa dijelaskan oleh optik atmosfer, polusi, partikel udara, atau fenomena cuaca ekstrim. Tapi perasaan yang muncul tetap sama. Ketika langit tampak tidak biasa, manusia teringat, kita bukan pusat alam semesta. Tentang alam semesta, sains, teka-teki, dan rasa takjub yang tidak pernah selesai. Lalu cerita melebar ke pertanyaan besar. Dari mana semua ini bermula? Teori Big Bang menjelaskannya banyak, tapi ada pertanyaan yang terus mengganggu. Mengapa ada struktur kosmik yang tampak cepat matang? Mengapa semesta awal bisa tampak begitu teratur? Muncul gagasan alam semesta siklik, multiverse, Hawking points, cosmic web yang mirip jaringan neuron, sampai spekulasi kreatif tentang realitas sebagai proyeksi, hologram. Tidak semuanya mapan,
tidak semuanya diterima arus utama. Tapi ada satu hal yang pasti, ketika manusia menatap langit dengan serius, manusia selalu berakhir pada dua kata yang sama, takjub dan takut. Penutup, mengapa cerita seperti ini harus diceritakan? Kadang orang bertanya, kenapa bahas yang mengerikan? Kenapa tidak yang enak-enak? Karena hidup tidak pernah hanya berisi bunga. Dunia ini memang punya musim cerah dan musim gelap. Yang indah membuat kita bersyukur, yang mengerikan memaksa kita berhenti sejenak, lalu bertanya, apakah kita sudah cukup menghargai hidup? Apakah kita terlalu sombong dengan teknologi kita? Apakah kita lupa bahwa keselamatan sering datang bukan karena kita hebat, tapi karena kita beruntung? Shoemaker Levy 9 menabrak Jupiter pada 1994 dan dunia menyaksikan, bukan agar manusia panik, melainkan agar manusia sadar. Ada kekuatan di luar sana yang bisa menghapus semua kesombongan dalam satu hentakan. Dan mungkin justru karena itulah kisah ini terasa menegangkan sekaligus menyentuh. Karena ia tidak hanya bicara tentang planet, ia bicara tentang kita. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.